Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita pada pagi hari ini membuka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-11. Bagian dari firman Tuhan ini berkata seperti demikian, "Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah." Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi, kalau kita memperhatikan pengajaran iman Kristen, kita tahu bahwa firman Tuhan sudah menegaskan satu prinsip yang begitu penting berkaitan dengan peran kebaikan di dalam kehidupan orang percaya. Nah, kita tahu bahwa Alkitab mengajarkan kebaikan itu bukanlah sumber daripada keselamatan, karena keselamatan adalah bersumber dari anugerah Allah yang kita terima berdasarkan iman kepada satu pribadi, yaitu Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang begitu rela menanggung hukuman dosa kita di atas kayu salib, sehingga melalui karya Kristus yang sudah sempurna tersebut, maka kita menerima akan segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian dosa. Kita dibebaskan dari kehidupan dan belenggu keberdosaan, kematian, dan juga dari kuasa kegelapan, yaitu si iblis. Nah, Bapak Ibu, di dalam semua hal yang demikian ini tidak ada peran kebaikan sebagai landasan bagi keselamatan kita. Kalau demikian adanya, lalu kita mungkin bertanya, apa peran atau fungsi kebaikan di dalam kehidupan orang percaya? Di dalam kehidupan atau pengajaran iman Kristen, kita juga tahu sekali bahwa firman Tuhan sangat tegas, sangat jelas mengajarkan kalau kebaikan itu punya satu peranan yang begitu penting adanya. Dan peranan yang penting itu adalah sebagai buah, sebagai hasil daripada kehidupan kita yang sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan tersebut. Nah, di sini kita melihat ada satu perbandingan yang sangat terbalik ya dengan apa yang diajarkan di dalam konsep-konsep agama, di mana di dalam agama-agama diajarkan bahwa kebaikan, amal ibadah itu adalah satu dasar, adalah satu sumber bagi keselamatan. Tetapi di dalam iman Kristen justru kebalikannya, bahwa kebaikan itu adalah buah, adalah hasil, adalah sesuatu yang menyatakan kesaksian daripada hidup orang yang sudah diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bagian yang kita baca pada hari ini, di sini Rasul Yohanes mengatakan, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Nah, ini adalah satu tuntutan yang begitu penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa kita sebagai orang yang sudah berstatus orang yang diselamatkan, orang yang hidup di dalam anugerah pengampunan Tuhan, kita harus mempunyai satu sikap untuk berhati-hati di dalam kehidupan kita agar tidak meniru sesuatu yang jahat, sesuatu yang bertentangan dengan kekudusan, kemuliaan, dan kebenaran Tuhan. Melainkan kita harus terus terfokus kepada apa yang baik. Dan apa yang baik itu adalah sesuatu yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sehingga pada saat kita di dalam mengenal Allah, berjalan, bergaul dengan Allah, kita terus dituntun untuk bisa mengetahui apa yang benar, apa yang baik, yang sesuai dengan apa yang sudah dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan dan yang sudah diwujud nyatakan melalui tindakan-tindakan konkret oleh Yesus Kristus. Nah, disitulah kita memiliki satu contoh yang begitu ideal untuk kita terus-menerus meniru dan meneladani akan kebaikan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan juga mengatakan barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Nah, di sini adalah satu prinsip yang juga sangat-sangat esensial sekali. Kalau kita berbuat baik, itu adalah satu kesaksian hidup. Itu menyatakan bahwa karakter kita sebagai orang yang hidup bergaul dengan Allah. Dan firman Tuhan selanjutnya mengatakan barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Dalam artian apa kalau kita tidak pernah melihat Allah? Yaitu tidak memiliki relasi yang benar dan yang hidup dengan Tuhan. Dan kalau kita dalam kondisi yang demikian, maka kita akan melakukan hal-hal yang justru bertentangan dengan apa yang menjadi karakter sifat-sifat Allah itu sendiri. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen harus mempunyai sekali lagi satu tuntutan diri
untuk bisa memberikan satu kesaksian hidup melalui perbuatan-perbuatan kita, melalui apa yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, sehingga karakteristik yang demikian, yaitu perbuatan baik itu bisa ditunjukkan secara nyata dan dialami oleh orang lain di sekitar kita, di lingkungan kita, orang yang mengenal kita. Melalui perbuatan baik kita, mereka tahu akan status kita sebagai orang percaya yang memang harus menyatakan kebaikan kita, oleh karena kita sudah menjadi orang yang diselamatkan dan menerima anugerah pengampunan dosa dari Allah. Kita diselamatkan untuk berbuat baik. Kita diselamatkan untuk menyaksikan segala hal yang menjadi berkat bagi orang lain. Inilah prinsip hidup kita sebagai orang Kristen. Biarlah di dalam perjalanan iman kita, itu adalah perjalanan yang terus-menerus menyatakan satu kesaksian yang memuliakan Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baik yang bisa mendatangkan rahmat dan juga berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita.